Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk berkat Tuhan hari ini. Mari kita datang padanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini Engkau masih memberkati kami dan menjaga memelihara hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini terambil dari Matius 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-12. Saya akan membacakan satu ayat, yaitu di ayatnya yang ketiga. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Demikianlah renungan ayat firman Tuhan. Berbahagia setiap kita membaca, merenungkan, dan yang melakukannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang perceraian, tidak sedikit orang yang bertanya, bolehkah bercerai? Ya. Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Bolehkah bercerai? Ada sebagian mengatakan, iya nggak apa-apa, daripada dia tersiksa ya, tiap hari dipukuli ya, tiap hari disiksa, terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sampai mati bagaimana? Nah itu. Ya, jadi ya wis lah, dengan terpaksa perceraian pun ya nggak apa-apa, daripada orang jadi tersiksa. Ada lagi orang juga menginginkan, ya wis mau gimana, kayaknya dia juga udah nggak cinta, dia juga sudah nggak senang lagi, begitu ya. Makanya dia selingkuh, ya masa mendua, lah mau gimana ya, lebih baik cerai. Tetapi ada sebagian orang mengatakan, ya nggak boleh cerai, apapun yang terjadi nggak boleh. Firman Tuhan kan sudah bilang, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, bukan? Nah, jadi alasan apapun tidak boleh bercerai. Ya, mau dia dipukuli, dia disakiti, ya, dilukai, ya itu sebuah resiko dalam sebuah rumah tangga. Ya toh, berani menikah ya berarti berani menerima segala konsekuensinya. Nah, Bapak Ibu, ada dua pandangan memang tentang perceraian ya, antara boleh dan tidak. Tetapi dalam renungan kita hari ini saya tidak berbicara tentang boleh atau tidak, tapi lebih kepada mengapa harus bercerai. Bapak Ibu, memang bukan hal yang mudah ketika kita menjalani kehidupan rumah tangga. Ada banyak hal yang sering kali bisa membuat kita itu cepat sekali memutuskan untuk kita bercerai. Kenapa? Bisa jadi karena omongan orang, ya. Bisa jadi karena memang kita mengalami sesuatu yang memang berat untuk kita jalani. Bahkan tentunya sudah digumulkan sekian lama. Tapi kembali kepada pertanyaan saya tadi, mengapa harus bercerai? Apakah kita sudah berusaha untuk memperbaikinya? Apakah upaya-upaya yang kita lakukan selama ini sudah maksimal? Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa menjadi perenungan. Kalaupun mau bercerai, sudahkah kita siap untuk bercerai? Apakah anak-anak kita juga siap untuk bercerai ketika kita sebagai orang tuanya memutuskan ini? Katakanlah kita siap, anak kita siap. Pertanyaan selanjutnya, apakah cucu kita siap menerima ketika kita
bercerai. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang perceraian, beberapa orang menganggap ini sesuatu yang ya gampang lah gitu aja. Dan itu sesuatu yang sudah umum kok. Apalagi di zaman sekarang ya. Perceraian itu bukan sesuatu yang ya bagaimana sekali ya. Bahkan di lingkungan gereja sudah sangat banyak sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, kembali kenapa kita harus bercerai? Mungkin itu satu pertanyaan yang perlu kita tanyakan tanpa kita menghakimi, tanpa kita menjatuhkan pasangan kita satu dengan yang lainnya. Apakah memang sudah tidak bisa diperbaiki? Apakah kita sudah konsultasi ya? Apakah kita selama ini memang sudah sama-sama menjaga dan merawatnya dengan baik? Ini perlu yang menjadi perhatian ya buat pasangan suami istri. Mungkin ada di antara pendengar hari ini berniat untuk bercerai. Mungkin perlu dipikirkan kembali, kenapa saya harus bercerai? Sudahkah kita berusaha untuk menyelesaikannya? Mungkin kita berdua tidak bisa dengan pasangan. Tidak ada salahnya kita menghubungi konselor ya. Yang jelas konselor yang Kristen ya, supaya pandangan perceraiannya pun juga harus jelas. Nah, ketika kita konsultasi, nanti ada upaya-upaya pembicaraan ya. Mungkin ada sesuatu hal yang memang harus dikerjakan bersama, misalnya seperti itu. Bisa saudara, nanti saudara bisa sama-sama membantu ya, membantu pasangan, membantu kelemahan pasangan, supaya apa? Bisa saling menutupi lah. Karena suami istri itu sesuatu yang istimewa di hadapan Tuhan. Ya, selain satu untuk melengkapi ya, istri itu kan sebagai penolong ya, yang tentunya akan menolong suami di tengah kelemahan, di tengah ketidakmampuannya. Nah mungkin kita akan diingatkan hal-hal yang seperti itu ya. Ingat ya, makanya janji pernikahan itu juga akan menolong. Oleh sebab itu saudara, sebelum menikah biasanya seseorang itu diajak untuk konseling pranikah. Salah satu tujuannya adalah kesiapan. Oleh sebab itu saudara, bagi yang akan menikah atau kita yang punya anak untuk menikah, pastikan bahwa mereka akan melewati konseling pranikah. Jangan buru-buru konseling pranikah, cepat lewat begitu saja, karena itu adalah pondasi di dalam pernikahan. Banyak orang itu tidak terlalu mempedulikan konseling pranikah. Pengennya cepat, kalau bisa udahlah sekali dua kali itu cukup. Nggak cukup saudara, itu pondasi pernikahan. Kalau kita pondasinya nggak kuat, ya itu dikit-dikit cerai, dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit ya buat cara gimana bisa cerai. Nah karena apa? Karena di masa konseling pranikahnya tidak maksimal. Ada juga orang konseling pranikah minta cerai, ada saudara, banyak. Tapi paling tidak kita sudah berupaya di sana. Dan tentunya usaha demi usaha juga harus dilakukan. Ada banyak kesaksian orang yang mau bercerai ya, Tuhan bisa pulihkan. Yang penting sama-sama mau tunduk, sama-sama mau belajar kembali. Oleh sebab itu penting sekali saudara memiliki pasangan yang seiman. Kalau pasangan yang seiman, paling tidak imannya sama, ada sesuatu ya disampaikan, diceritakan begitu ya. Sehingga apa? Sehingga keterbukaan itu penting. Jangan ngebatin ya. Karena kita itu kan tidak belajar ilmu kebatinan saudara. Jadi kalau ada sesuatu sampaikan dengan pasangan, baik suka maupun tidak suka ya, supaya apa? Saling menolong, dan keterbukaan itu yang akan menolong. Ya, sehingga perceraian itu tidak harus terjadi ketika apa? Semuanya dibicarakan dengan baik-baik ya. Siapapun bisa memang mengajukan perceraian, tetapi kembali lagi direnungkan, kenapa harus bercerai? Apakah memang itu jalan yang terbaik ya? Apakah anak kita terima? Apakah cucu kita nanti terima kalau emak engkongnya itu bercerai dulu begitu ya? Jadi sebagai keluarga pastikan dulu ya, konseling jangan lupa. Pastikan yang mau menikah ikuti konseling pranikah, jangan buru-buru ya, sehingga kita bisa memahami, mengerti pasangan kita dengan baik. Ada banyak sesi di sana dan ada banyak pelajaran yang bisa kita pelajari di masa-masa konseling pranikah. Buat teman-teman muda-mudi, remaja, carilah pasanganmu yang seiman, yang usahakan jangan yang pernah berpikir menikah untuk bercerai. Ya, menikah namanya juga rumah tangga ya, disusun dari tangga satu ke tangga yang lainnya untuk kita terus naik level sampai pada akhirnya kita terus menikmati kemurahan Tuhan.
Pastikan pasangan yang seiman. Pastikan saudara yang belum menikah ikuti konseling pranikah. Jangan buru-buru ya. Nikmati di sana. Nah, lebih baik gagal dalam berpacaran ya daripada kita gagal dalam pernikahan. Upayakan dulu maksimal ya. Dan putuskan memang benar-benar dia akan menjadi pasanganmu. Sehingga kalau sudah diputuskan, jangan bilang, wah salah jodoh ya. Dia bukan pasanganku. Jangan saudara. Ketika saudara menikah ya, diberkati di gereja, saudara yakin percaya itu adalah jodoh yang Tuhan berikan. Nikmati saudara ya. Buat anak-anak muda remaja, jangan berdoa untuk pacar ya. Doakan untuk pasangan hidupmu. Karena dia akan menemani hari-harimu. Nah, renungan hari ini boleh mengingatkan kita sebagai orang tua yang mau bercerai misalnya, kenapa harus bercerai? Sebagai anak-anak muda yang mau menikah, pastikan ya, benarkah dia sudah menjadi pilihanmu yang tepat sesuai dengan pimpinan Tuhan? Nah, ikuti konseling pranikah. Kalau ada masalah, nggak ada salahnya saudara konseling. Konseling tidak harus pada saat stadium 3 atau stadium 4 saudara baru datang. Rawat kehidupan rumah tangga. Rumah tangga itu seperti tanam, ya, taman ya. Kalau dirawat pasti bagus. Tapi coba kalau nggak dirawat ya, rumput tumbuh sana sini, ya, banyak hama dan lain sebagainya. Coba dirawat, pasti rumah tangga akan lebih baik. Sempurna tidak, tapi paling tidak lebih baik. Syukur-syukur menjadi lebih baik. Jadi jangan pernah berpikir untuk bercerai. Bagaimana Pak dengan saya yang sudah bercerai? Ya oke, kita perbaiki hidup kita menjadi lebih baik ya. Menjadi seorang orang tua yang lebih menjaga hidup lagi ya. Jaga kekudusan hidup. Dan kiranya hidup kita boleh tetap memuliakan nama Tuhan. Jika ada pertanyaan, boleh ya di kolom chat. Nanti Bapak Ibu juga bertanya. Dan jika ada yang rindu didoakan juga boleh ya. Nanti di WA begitu ya, kita bisa saling mendoakan jika butuhkan layanan konseling untuk keluarga, persiapan pernikahan, dalam pranikah. Boleh juga kita konsultasi, kita belajar bersama ya. Nah, kiranya Bapak Ibu sekali lagi jangan pernah berpikir untuk bercerai. Bukan masalah boleh atau tidak, tapi kenapa saya harus bercerai? Apakah kita sudah melewati jalan-jalan yang memang kita harus tempuh? Namanya kehidupan rumah tangga ya. Pasti adalah bumbu-bumbunya ya, percekcokan, persisian dan lain sebagainya. Nikmati saja, karena disitulah kita akan lebih semakin mengenal pasangan kita. Ya, menyesal itu selalu belakangan. Ya, kalau di depan itu namanya pendaftaran. Baik Bapak Ibu, kiranya renungan kita hari ini boleh menolong kita untuk kita boleh menyingkapi. Mungkin kita nggak bercerai, tapi mungkin kita akan ditanya, boleh nggak sih bercerai? Kita sudah tahu jawabannya. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sekali lagi diingatkan tentang sebuah relasi perceraian. Memang tidak mudah ketika kami menghadapinya dan tidak mudah pula untuk kami juga memutuskannya. Tapi hari ini kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa apa yang sudah dipersatukan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang boleh memisahkannya. Oleh sebab itu Tuhan, pakailah setiap kami sebagai orang tua mungkin menasihati anak-anak kami. Sebagai seorang anak atau kehidupan rumah tangga yang baru, kami juga bisa belajar dari kebenaran firman-Mu. Bagi anak-anak remaja, pemuda yang memikirkan untuk menikah, Tuhan juga yang menolong sehingga mereka juga boleh mempersiapkan diri mereka dengan lebih baik. Tuhan, kami mohon berkat-Mu, anak-anak yang mungkin sedang mencari pasangan hidup mereka, Tuhan pimpin sehingga mereka adalah orang-orang yang sudah Tuhan siapkan untuk mereka boleh bertumbuh bersama menikmati warisan surgawi. Terima kasih ya Tuhan, mohon berkat-Mu untuk setiap keluarga, kiranya Tuhan menjaga hati dan pikiran mereka untuk mereka tetap hidup memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikian renungan kita hari ini. Kiranya kita boleh diberkati dan rumah tangga Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Tuhan memelihara hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.